Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni. Di sini saya dari kelas 2A PGMI. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas kepramukaan yang diampu oleh Bapak Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan dan menyanyikan lagu pramuka dan menjelaskan soal-soal yang telah diberikan. Saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak beralat mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga, saya anak pramuka siaga. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami haturkan. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Marilah bergembira, bergembira semua. Marilah bergembira, bergembira semua. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Dasa Dharma adalah 10 sikap yang wajib dimiliki seorang pramuka yang pada umumnya seorang anggota pramuka pada tingkat penggalang hingga tingkat yang lebih tinggi. Secara bahasa, Dasa Dharma terdiri dari kata dasa dan dharma. Dasa yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti 10 dan dharma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kewajiban. Tugas vital, aturan, kebajikan, dan kebenaran. Jadi, dalam bahasa, arti dasa dharma adalah 10 kewajiban, kebajikan, dan aturan. Makna dari dasa dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, patuhi semua perintah Tuhan dan tinggalkan semua larangannya. Baca doa atau niat karena Allah di setiap awal dan akhir aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Patuh dan berbakti pada kedua orang tua, sayang saudara, dan sebagainya. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang manusia. Selalu jaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Berperan aktif dalam pelestarian alam baik flora maupun fauna. Membantu fakir miskin, yatim piatu, jompo, dan mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, patriot yang sopan dan berjiwa ksatria. Belajar dengan baik di sekolah. Biasakan diri memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan menggunakan apa yang benar. Menghormati yang lebih tua dan mencintai yang lebih muda. Berpartisipasi dalam membela negara. Yang keempat, patuh, taat, dan suka bermusyawarah. Taat kepada orang tua, guru, dan pembina dengan memahami melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Jangan membuat keputusan terburu-buru yang diperoleh tanpa musyawarah. Berusaha mencapai mufakat dalam semua musyawarah. Yang kelima, bersedia membantu dan tabah. Selalu berusaha membantu orang lain yang menderita musibah ataupun kesulitan tanpa kepentingan pribadi. Kuatkan diri saat mengalami berbagai kesulitan. Jika tidak terlalu banyak mengeluh dan tidak mudah menyerah. Bersedia membantu tanpa diminta. Yang keenam, rajin, terampil, dan bahagia. Tidak pernah bolos sekolah, selalu hadir pada pelatihan ataupun rapat. Membiasakan menjadwalkan aktivitas sehari-hari dan dapat melakukan berbagai pekerjaan yang bermanfaat. Selalu ceria saat melakukan aktivitas. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Biasakan hemat dan tidak boros. Biasakan hidup sederhana, rajin menabung tepat waktu, selalu membuat perencanaan sebelum bertindak. Yang ke-8, disiplin, berani, dan kesatria. Ya, mendahulukan kewajiban, berani membuat keputusan, jangan membuat perasaan kecewa pada orang lain. Yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tidak mengkhianati mandat yang diberikan
dan selalu jujur. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selalu berpikir positif dan menuangkan nasihat yang baik dengan cara terbaik. Berhati-hati dalam setiap perkataan. Berhati-hatilah dalam setiap tindakan. Dan jangan melakukan tindakan negatif. Kesimpulannya, dengan memahami isi dalam dasar Dharma, kita sebagai anggota Pramuka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk pribadi yang hebat. Kode kehormatan Pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang Pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku Pramuka, sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam masyarakat. Kode kehormatan Pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 6. Pun tercantum dalam Anggaran Dasar AD Gerakan Pramuka pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga ART Gerakan Pramuka pasal 14. Kode kehormatan Pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka sebagaimana tersebut dalam ART Gerakan Pramuka dinyatakan sebagai berikut, yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota ataupun calon pengurus Gerakan Pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota ataupun pengurus. Dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan dan dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik baik sebagai individual maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma Pramuka sebagaimana tercantum dalam ART Gerakan Pramuka yang merupakan nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan anggota gerakan Pramuka di masyarakat. Landasan gerak bagi gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik menunggat dengan masyarakat bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong, dan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan Pramuka. Macam dan bunyi kode kehormatan Pramuka dalam gerakan Pramuka. Kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota gerakan Pramuka yang meliputi kode kehormatan bagi Pramuka Siaga yang meliputi Dwi Satya, janji dan komitmen diri, dan Dwi Dharma, ketentuan moral. Bunyi kode kehormatannya sebagai berikut. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang yang meliputi Tri Satya, janji dan komitmen diri, dan Dasa Dharma, ketentuan moral Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati Dasa Dharma, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kode kehormatan bagi Pramuka Pendega. Pramuka Pandega dan anggota dewasa yang meliputi Tri Satya, janji dan komitmen diri, dan Dasa Dharma, ketentuan moral. Tri Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat menepati Dasa Dharma, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kode kehormatan tersebut bukan sebuah hafalan yang cukup dihafalkan
dihafalkan saja. Namun sebagaimana disebutkan di atas, seorang pramuka sudah seharusnya menepati satya pramuka dan mengamalkan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah organisasi, lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang memberi makna cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Lambang pramuka diciptakan oleh Bapak Suharjo Atmovipura, seorang pembina pramuka aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Lambang tersebut kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961. Dalam buku Pendidikan Kepramukaan Berbasis Pendidikan Karakter 2020, karya Sukiyat, lambang pramuka ditetapkan dengan SK Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 6 atau KN atau 72 tahun 1972. Bentuk lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Makna lambang gerakan pramuka sebagai berikut. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikat, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru, sehingga lambang buah nyiur atau tunas kelapa yang tumbuh menghiasi bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Jadi, lambang tersebut dimaknai bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohania dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan apapun. Nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia, sehingga lambang tersebut menghiaskan bahwa setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia dan jujur, dan dia telah tegak, tidak mudah goyah oleh sesuatu. Akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, sehingga lambang itu menghiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Tekad dan keyakinan yang digunakan untuk memperkuat diri guna mencapai cita-cita. Nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi, lambang itu menghiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membuktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara, Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Mungkin cuma ini yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.